Terakhir kita sudah bisa menampilkan peta, kemudian juga mewarnainya berdasar data. Di sini juga kita sudah tambahkan atribut title, sehingga ketika kita hover mouse-nya ke sini dia akan muncul datanya seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita gabungkan dengan pada title, bisa kita tampilkan juga untuk kode kecamatannya atau yang lain, fungsi yang lain. Nah, jika kita menggunakan full Ajax atau apapun, bisa kita tampilkan on click dan seterusnya. Nah, kita akan tambahkan fungsi interaksi. Di sini saya gunakan zoom dan juga click to zoom. Saya menggunakan referensi dari sini, zoom to bounding box seperti ini. Diklik dia akan memenuhi extend dari view SVG. Dan juga di sini mouse wheel untuk zoom dan juga pen. Jadi saya gabungkan dua ini ke dalam ini, sehingga di sini saya tinggal menambahkan fungsi seperti ini. Di sini sebenarnya saya tambahkan satu lagi variabel aktif. Sebenarnya ini juga tidak diperlukan kalau kita hanya memerlukan fungsi zoom saja. Tetapi ini digunakan untuk ini. Ketika ini klik, berarti dia aktif, maka warnanya akan lain. Ya, sehingga sebenarnya tidak diperlukan pada contoh ini, tetapi tidak masalah. Di sini saya tambahkan aktif seperti ini, kemudian saya tambahkan fungsi zoom seperti ini, var zoom dan seterusnya. Nah, di sini sama sampai di sini ada scale extend. Ini adalah zoom minimal dan zoom maksimal. Jadi di sini saya set 1, jadi 1 ini adalah minimal seperti ini kecilnya, kemudian zoom 15 adalah 15 kalinya. Di sini saya tambahkan 15 seperti ini, dan ini dengan menambah baris ini kita sudah bisa melakukan zoom dan panning menggunakan scroll seperti ini. Di sini saya bisa panning, bisa kita geser dan seterusnya. Nah, seperti itu. Misal saya buat, katakanlah ini 35, kita refresh, bisa jadi 35 kali dari ukuran awal. Saya kira cukup 15. Dan kemudian ada satu lagi untuk klik toggle. Jadi di sini klik belum bisa aktif. Untuk klik toggle-nya ini saya komen seperti ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kalau copy paste dari sini kita harus sesuaikan variabelnya. Di sini lebar dan tinggi, kemudian translate dan seterusnya. Dan juga pada ini tadi kita juga perlu proyeksi. Kalau kita copy paste di sini masih projection, sehingga perlu kita sesuaikan. Sehingga ketika saya simpan dan saya refresh, oh ya, di sini harus kita tambahkan event. Kita tambahkan event untuk on click-nya. Kita tambahkan event seperti ini, on click. Kita memanggil fungsi klik. Klik akan memanggil fungsi reset dan stop seperti ini. Saya refresh. Ya, bagus sekali, asik. Dan interaksi sudah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Sangat menyenangkan dan mudah, cepat sekali dibanding menggunakan katakanlah StatPanet, karena kita harus import peta dan import data dan seterusnya. Jadi untuk data di sini kita tinggal mengambil, misalnya ini bisa diganti URL dari API yang menyediakan data dan seterusnya. Nah, enaknya menggunakan d3.csv, kita tidak perlu web server karena ini sepenuhnya offline, sehingga di sini adalah file bukan HTTP. Sehingga dengan d3.csv dia bisa mengambil data offline. Jika kita menggunakan jQuery, get atau post, ini kita harus membuat server dulu, di mana data itu berada, karena untuk jQuery, get atau post otomatis dia harus Ajax dan harus menggunakan web server. Oke, saya kira demikian.